Haleluya Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terus Engkau memberkati kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami mau memuji menyembah Tuhan. Roh Kudus pimpin kami. Biar pagi hari ini kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, glory, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, glory. Mujizat-Mu nyata bagi kami. Kami percaya.
ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu boleh memimpin hidup kita, menuntun kita untuk terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Hari kita akan sama-sama buka di dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan dalam Alkitabnya masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan. Supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sama-sama merenungkan kehidupan ini gitu ya, kita sama-sama perhatikan dan menyaksikan bahwa ada banyak pergumulan-pergumulan yang mungkin saudara hadapi atau persoalan-persoalan yang saudara alami gitu ya. Bahkan ada yang juga mengalami kelemahan-kelemahan fisik. Misalnya saudara harus dalam keadaan pemulihan, mungkin lagi sakit gitu ya. Ada banyak hal yang menjadi tantangan mungkin dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Mungkin hari ini selesai, tapi beberapa jam kemudian ada lagi gitu ya. Atau mungkin ganti hari saudara menghadapi hal yang baru lagi. Bahkan mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan ada pergumulan-pergumulan saudara yang belum selesai. Nah, ini sesuatu yang membuat iman kita kadangkala menjadi goyah gitu ya. Kadangkala mulai ada satu pertanyaan-pertanyaan dalam hati kita. Walaupun mungkin kita adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan, selalu mendengar firman Tuhan, mungkin beribadah kepada Tuhan, tapi fakta atau nyata yang saudara hadapi, saudara alami, itu kadangkala juga mempengaruhi gitu ya. Karena mungkin kita masih manusia, kadangkala masih kadang-kadang ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa kira-kira bisa enggak ya, kira-kira ditolong Tuhan atau enggak ya, dan sebagainya. Nah, itu sesuatu yang sebenarnya manusiawi. Tetapi kita perlu ingat bahwa kebenaran firman Tuhan itu bukan sesuatu yang kita terima dengan tidak percaya atau kita terima dengan ragu. Tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan itu benar-benar kita hidupi, kita benar-benar tangkap sepenuhnya. Kenapa ada banyak contoh dalam Alkitab, kalau Bapak Ibu Saudara boleh perhatikan tokoh-tokoh Alkitab atau pribadi-pribadi yang ada di dalam Alkitab ketika mereka
ragu untuk meresponi firman Tuhan, mereka takut untuk melakukan apa yang firman katakan, apa yang menjadi instruksi Tuhan, kehendak Tuhan, maka mereka justru tidak mengalami sesuatu. Mereka justru menikmati penderitaan, tetap dalam kesusahan, tetap dalam pergumulan. Tetapi ketika kita melihat mereka berani melakukan, mulai merespon firman Tuhan dengan benar, mujizat-mujizat terjadi, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, jangan ditawar-tawar. Kalau firman Tuhan ngomong A, ya sudah lakukan A. Kalau firman Tuhan ngomong B, lakukan B. Karena Tuhan punya rencana. Karena Tuhan pengen saudara ngalami sesuatu yang terbaik. Seperti yang Bapak Ibu Saudara inginkan atau harapkan hari ini. Saya yakin kita mempunyai harapan-harapan yang baik, yang luar biasa, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, perhatikan firman Tuhan di sini. Dikatakan supaya jangan ada orang-orang yang goyah imannya. Ada beberapa mungkin hari ini dari kita, orang percaya kepada Tuhan yang mulai goyah imannya. Kenapa? Ya tentunya ada sesuatu yang menggoyangkan. Kesusahan-kesusahan yang saudara hadapi, penderitaan-penderitaan yang saudara hadapi, tantangan hidup yang saudara hadapi, entah itu masalah pekerjaan saudara, masalah keluarga saudara, masalah pasangan saudara, anak-anak saudara, atau pelayanan saudara. Kadangkala itu bisa membuat goyang iman kita. Kita diperhadapkan kepada satu pilihan, tetap teguh dalam iman kita kepada Kristus Yesus, atau mulai rapuh, goyah. Mungkin ada yang ngomong, kalau masih masalahnya kecil, ringan Pak, saya masih bisa bertahan. Saya masih bisa menerima. Tapi kalau sudah besar, yang seperti saya alami, yang Bapak nggak tahu apa yang saya rasakan, mungkin juga akan goyah. Bahkan ada beberapa dari saudara mungkin yang saat ini benar-benar sudah putus asa. Rasanya sudah nggak punya lagi pengharapan. Tapi pagi hari ini dengar, Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya, supaya kita jangan goyah iman kita. Kalau Tuhan memberikan pesan ini, itu artinya bahwa ada satu harapan, ada sesuatu yang Tuhan akan lakukan dalam hidup saudara. Ini proses. Kalau saudara belum menerima sesuatu yang baik, saudara belum keluar dari persoalan-persoalan yang saudara hadapi, kesusahan yang saudara sedang alami, anggap ini sesuatu proses. Yang pasti kalau Tuhan sampai berfirman ini, ada sesuatu yang Tuhan akan berikan. Saya yakin saudara dan saya adalah anak Tuhan. Saudara tahu siapa Bapa kita. Kalau kita tahu dan mengenal Bapa kita tidak akan khawatir. Kita tidak akan cemas. Ya walaupun hari ini saudara berpikir rasanya nggak masuk akal Pak. Ini benar-benar sudah tipis sekali misalnya. Nggak ada harapan sama sekali. Ya bagi kita mungkin itu sesuatu yang nggak ada harapan. Tapi jangan lupa bahwa Bapa kita, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, itu sanggup untuk melakukan sesuatu yang bagi kita itu tidak mungkin. Dan itu sudah dibuktikan. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau sekarang saudara melihat masih ada orang yang alami mujizat Tuhan, masih ada orang yang menikmati mujizat Tuhan. Hari ini
itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu nggak usah goyah. Mungkin ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, loh saya masih belum terlepas dari kesusahan-kesusahan saya. Saya masih dalam penderitaan saya. Nggak usah khawatir, sebentar lagi terlepas. Bahkan ketika saudara mungkin mendengarkan firman Tuhan ini dan saudara meresponi firman Tuhan, menangkap, mengamini firman Tuhan ini. Saat ini juga saudara yang sakit sembuh. Amin. Jangan goyah imanmu. Jangan mudah digoyahkan dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Walaupun itu sesuatu yang berat. Saudara nggak sendiri. Kalau sampai Tuhan pagi hari ini berfirman, itu Tuhan tahu berarti apa yang saudara alami. Tuhan mengerti apa yang saudara sedang alami. Apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Tuhan sangat ngerti. Kalau Tuhan sampai berpesan jangan goyah imanmu, artinya itu tinggal sedikit lagi. Saudara pernah lihat satu pertandingan olahraga gitu ya. Kalau kita perhatikan, kadang-kadang pelatihnya itu memberikan satu teriakan. Ayo tetap semangat. Kurang sedikit lagi. Saudara, ini yang menjadi harapan Tuhan. Ketika melihat kita dalam keadaan yang mungkin sekarang kita alami. Tuhan ingin kita ini menjadi pemenang. Tuhan ingin kita lepas dari setiap pergumulan-pergumulan kita. Oleh sebab itu gak usah goyah. Jangan goyah. Karena persoalan-persoalan yang kita hadapi itu tidak akan pernah bisa mengalahkan kita. Jangan goyah. Terus percaya sama Tuhan. Terus berharap sama Tuhan. Terus menantikan apa yang Tuhan janjikan. Tuhan tidak pernah berbohong. Janji itu pasti digenapi. Amin. Perhatikan ayat berikutnya. Kelanjutan ayat ini. Dikatakan supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu. Saudara, sebenarnya saudara dan saya ini ngerti, tahu siapa yang ada dalam kehidupan kita, yang menyertai kita. Saudara tahu kemampuan Tuhan itu dahsyat. Tapi karena persoalan-persoalan yang saudara hadapi, yang sedang menghajar saudara mungkin, sedang datang bertubi-tubi mungkin, itu yang kadang-kadang membuat kita mulai nggak tahu lagi tentang Tuhan. Siapa pribadi Tuhan? Kita bersama dengan Tuhan atau tidak? Kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang istimewa. Dan kita tidak sendiri. Karena kita tidak sadar seperti yang sekarang kita miliki menjadi anak raja, menjadi anak Tuhan. Maka kita merasa bahwa kita sendirian. Nggak ada yang ngerti. Sehingga apa yang terjadi? Kita jadi loyo, jadi cemas. Coba kalau saudara ada yang ngajak saudara pergi ke luar negeri gitu. Diajak, ayo kamu tak ajak pergi ke luar negeri. Tenang aja, semua nanti saya bayari gratis, makanmu, perjalanannya tak bayari. Saudara akan tenang. Tapi kalau saudara nggak ada yang menjamin keperluan saudara untuk pergi ke luar negeri, cuma diajak, ayo ikut saya. Saudara pasti ragu loh, nanti siapa yang bayar ya? Karena yang ngajak nggak ngomong, nanti tak bayari gitu. Pagi hari ini, mari kita sadar. Katakan kamu sendiri tahu. Kita ini sebenarnya tahu.
Siapa Allah kita? Siapa Yesus itu dalam kehidupan kita? Persoalan kita itu kecil. Ada satu cerita, ya walaupun ini dongeng, tapi cukup bisa membuat kita memahami. Kadangkala kita juga seperti itu. Satu kali ada seorang laki-laki yang pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Dan dia menemukan sebutir telur. Dia tidak tahu ini telur apa gitu. Ya dibawa pulang, karena cuma satu butir dibawa pulang. Dan dia juga tidak tahu telur ini dalam keadaan baik atau sudah rusak. Yang dia tahu, dia punya ayam yang sedang mengerami telurnya. Ya sudah, dititipkan aja ke ayam ini. Singkat cerita, menetaslah telur itu bersama anak-anak ayam. Ya seperti biasanya, kalau ayam itu menetas, maka dia akan memelihara anak-anaknya untuk mencari makan. Sampai akhirnya tumbuh besar dan mulai fisiknya kelihatan berbeda antara ayam dan telur yang tadi, yang menetas tadi. Ternyata itu adalah seekor raja wali. Mungkin dalam sekilas hampir sama, walaupun kalau kita perhatikan benar-benar berbeda gitu ya. Tapi karena hidupnya dirawat sama ayam, kalau cari makan dia mematuk-matuk di tanah, menggunakan kakinya untuk mengais tanah. Dia tidak pernah dilatih untuk terbang, untuk mengepakkan sayapnya. Kalaupun induk ayam itu mengepakkan, ya dia ikut-ikut, tapi tidak untuk terbang. Mungkin meloncat, ya terbang hanya 1 meter, 2 meter gitu. Nah satu saat dia lihat di langit gitu kan, kok ada yang terbang, dia bayangkan kok enak ya. Hanya membentangkan sayapnya, bisa melayang-layang. Gitu. Pada ada badai, ada angin, wah dia santai gitu. Dia bayangkan saja. Saudara, dari cerita ini kita bisa memahami, kita bisa ambil satu kesimpulan. Kadang-kala kita seperti itu. Kita lupa siapa diri kita. Kita lupa bahwa kita ini anak Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan menyertai kita. Yang kita tahu adalah apa yang kita hadapi sekarang. Yang dunia berikan. Ketika dunia berikan sesuatu kesusahan, sakit, penyakit, penderitaan, saudara hanya menerima saja. Hanya ya pasrah saja. Maka saudara terus akan menikmati itu. Kalau kita sadar diri kita ini lebih dari Raja Wali itu. Kita ini istimewa. Oleh sebab itu mari kita sadari diri kita. Tidak apa-apa, tantangan itu masih ada dalam hidup saudara. Masih terus mengganggu saudara. Tapi lihat apa yang Tuhan katakan. Jangan goyah imanmu. Pengharapan itu masih ada. Dan Tuhan sanggup menolong. Dikatakan di sini bahwa kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Bukan untuk menerima penderitaan. Bukan untuk menikmati penderitaan yang sedang kita hadapi. Tapi maksudnya adalah ditentukan untuk itu, untuk menjadi pemenang. Supaya dunia tahu, untuk dijadikan contoh, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang melihat di sekitar kita. Kita jadi berkat, kita jadi teladan. Orang bisa memahami, oh ternyata orang Kristen itu seperti itu ya. Tetap semangat. Dalam penderitaan tetap semangat, tetap tenang. Kenapa? Karena ada yang menjamin kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Oleh sebab itu sepanjang pagi hari ini
Saudara nggak usah takut, saudara nggak usah khawatir kalau kita masih menghadapi persoalan. Kalau kita mungkin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja hari ini, nggak usah khawatir. Sadari diri saudara, siapa saudara? Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Saudara ditentukan untuk menjadi pemenang. Saudara tidak akan kalah, karena saudara tidak berperang sendirian, tetapi saudara bersama dengan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami tahu Engkau bersama dengan kami. Engkau menyertai kami, dan apa yang kami lakukan Tuhan, itu akan boleh menjadi sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa bagi kehidupan kami ataupun orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, dan kami yakin Tuhan, Kau terus akan berkarya dalam hidup kami sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.